Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal akhwan, hari ini kita membahas yang berkaitan dengan waktu. Ini bab hikmah yang terakhir yang berkaitan dengan waktu. Semoga Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menjaga waktu dan menggunakan waktu pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk, saya akan kasih gambaran dulu, ya. Ayuhal akhwan, ada seseorang, orang ini badannya sehat walafiat, dia butuh sama kerja, ya kan? Karena ini masa depan dia, pekerjaan ini. Badan sehat, waktu kosong, peluang kerja ada. Ada orang ngasih dia ini kerja ni, ini sangat siap menerima dia kerja, tapi dia tidak mau kerja. Jelas tidak? Kira-kira bagaimana orang ini? Ada harapan atau tidak? Ya? Dia perlu sama kerja. Waktu ada. Ya, waktu ada. Pekerjaan ada. Ada lagi orang nyodor anak kerja, kau tinggal masuk ah. Ada peluang kerja. Tetap dia tak ada mau kerja. Ada harapan tak? Orang akan mengatakan tak ada harapan, dah tak ada faedah dah. Dah tak ada guna lagi diajak dia ni kerja. Kalau bahasanya kita kan tak ada guna lagi. Ya, kalau dia sakit masih masuk akal. Kalau dia masih banyak urusan masih masuk akal lah istilahnya. Tapi itu pun tak benar. Seharusnya dia harus lebih mengutamakan masa depan dia. Ini sudah tak ada kesibukan. Badan sehat walafiat. Kerjaannya ada. Tak mau. Disodorkan tak mau. Ini tak ada harapan. Dalam kondisi ini saja dia tidak mau kerja. Apa lagi nanti dia sakit, dia apa? Udah lebih tidak masuk akal lagi. Seperti inilah bab yang dibahas oleh Imam Ibn Atha'illah. Ya. Imam Ibn Atha'illah mengatakan al-khuzlan, ya, al-khizlan, kullul khizlan, kehinaan yang sebenar-benarnya. Hina dan sangat hina sekali. Ya. Anta tafarraga minasyawagil, engkau diberi waktu luang. Tak ada kesibukan. Waktu kosong. Ya. Engkau tidak menghadap kepada Allah. Waktu ada, kosong, nganggur. Rezeki pun ada. Engkau tidak juga menghadap kepada Allah. Wa taqilla awaiq summa la tarhal ila Allah. Dan sedikit rintangan tapi kamu tidak juga pergi menuju kepada Allah. Orang seperti ini masih ada harapan tak? Kelas tak? Tak ada kesibukan. Dan semua cukup. Masih tak mau pergi sembahyang. Padahal masa depan dia solat ni. Ibadah ni masa depan dia. Tak ada agak. Ini ada harapan tak?
Berat harapan seperti ini. Apa lagi dia sibuk? Apa lagi ada kerja? Apa lagi tak ada duit? Maka disebut hina dan sangat hina. Dan ini kehinaan yang sebenar-benarnya. Allah berikan waktu luang. Tak ada pekerjaan. Yang kerja banyak. Istilahnya punya toko, yang ngurus toko ada. Kau duduk di rumah aja. Rezeki ada. Masih tak ada agak sembahyang. Masih tak ada agak ibadah. Kalau yang lalu kan kebodohan. Dia lebih mengutamakan dunia pada akhirat. Kalau ini udah enggak, dunia udah Allah cukupi. Waktu ada. Tak ada agak sembahyang. Tak ada agak solat duha. Tak ada agak tahajud. Tak ada agak belajar. Masih ada harapan ke orang seperti ini? Kondisi udah dukung semuanya ni. Nah, jelas. Ayo baca. Al-Khidlan kullu khidlani Al-Tatafarruqa min al-shawagini Thumma la tawajjaha ilaih Wa takilla awati'uka Thumma la tarhal ilaih. Kehinaan yang sebenarnya ialah jika kau diberi waktu yang kosong dari kesibukan. Ini kehinaan yang sebenarnya. Kita mau tahu hina ini. Kalau kita tengok tadi kan, ini orang paling bodoh di dunia ni. Kerjaan ada, ya kan? Waktu ada, dia perlu sama kerjaan ni. Ada orang fasilitas, kau tinggal pergi sini, ya. Kau masuk kerja dia udah nerima. Tak ada kan? Udah tak ada masa depan dah kata orang. Udah tak ada guna, percuma aku ajak lagi. Bahasanya kita. Itu bahasa kasarnya. Ya kan? Kalau bahasa di sini kehinaan. Hina. Sangat hina sekali. Puncak kehinaan. Ya. Diberi waktu kosong dari kesibukan. Terus tetapi kau tidak menghadap kepada Allah. Tetap tak menghadap kepada Allah. Apa faedah lagi? Allah dah berikan kesempatan. Tidak menghadap kepada Allah. Kenapa dikatakan ini? Sudah tidak ada harapan lagi dah. Bukan kita yang memutuskan ya. Ya kan? Secara otomatis ini peluang sudah ada dah. Tak ada agak. Kalau bahasa kita tak perlu lagi diajak kerja dia ni, tak ada faedah. Sudah cukup dah difasilitasi semuanya, gaji besar, tak ada agak. Padahal dia perlu. Kalau yang sebelumnya kebodohan. Ingat kan? Sekarang hina. Kebodohan iaitu dia lebih memilih dunia, dia sibuk kerja, tapi dia menunda untuk beramal karena kesibukan. Ini kebodohan. Kalau ini sudah masuk tahap yang dinamakan al-khizlan, kehinaan. Ingat ya, ada kebodohan, ada kehinaan. Kalau istilah tu Pontianak, ini lebih berderaya gitu. Ada guna gitu. Ya, terus. Dan sedikit kelimpahan, tetapi kemudian kau tidak pergi kepadanya. Padahal ada masalah sikit. Tak ada dia pergi menghadap kepada Allah. Orang seperti ini kalau dia sibuk dunia, udah berderai dah. Tak sibuk dia nak sembahyang. Ya kan? Tak ada sibuk dia nak sembahyang. Apa lagi sibuk? Udah jadi alasan lah. Ada masalah sikit tak sembahyang jadi alasan. Ni kurang nyaman sikit badan. Apa lagi sakit besar? Di rumah sakit tak ada sembahyang. Mati rumah sakit tak sembahyang. Jelas saya lakukan.
Jelas ya? Maksudnya adalah iza tafarraghta minasyawaghil dunyawiyah. Apabila engkau mendapatkan kelapangan dari kesibukan-kesibukan duniawi, bi an yakuna ma yakfika minad dunya, dan Allah cukupi engkau daripada dunia. Maksudnya kita ini diberi kecukupan daripada dunia. Cukup pakaian ada, makanan ada, tempat tinggal ada. Allah kasih kecukupan. Dan diberi Allah lagi waktu luang. Ya. Cukup, ekonominya cukup, alhamdulillah. Dia punya toko dan nyaman tinggal duduk manis tak? Kalau yang pekerja banyak. Dia nak perlu kerja tak? Terima duit tak? Ya. Allah cukupkan duniawinya. Pakaian cukup, makanan cukup, tempat tinggal cukup. Udah itu Allah kasih lagi waktu luang, waktu kosong. Ya. La tarhal ila Allah, tapi dia tidak juga pergi kepada Allah. Hendak juga menuju kepada Allah. Wala tatawajjahu ilaih, dan dia tidak juga menghadap kepada Allah. Bil istighal ma yuqarribuka min hadratillah, dia tidak mau melakukan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Fa anta fi ghayatil khizlan wal khusran, maka engkau berada pada puncaknya kehinaan dan puncaknya kerugian. Ada harapan lagi tak? Ada harapan lagi tak? Kalau orang tua, anak udah ngasih makan, minum, dibayari, tak ada kerja tinggal makan, tak ada agak sembahyang. Udah agak mau masuk kubur. Udah nyaman dah hidup. Allah beri rezeki. Ya. Jadi kita punya waktu luang, waktu kosong, udah tak ada kerja. Dan dunia kita dicukupkan. Apakah itu dicukupkan kerana usaha kita udah ada yang ngerjakannya? Ataukah dicukupkan udah ada orang memberi kita kehidupan? Andaikan kita orang tua, anak udah ngasih, dah makan, minum, pakaian, semua diurus, dah tinggal duduk manis. Kerja tak ada, ekonomi bagus, kan? Tetapi dia tidak juga beribadah kepada Allah, tidak juga menghadap kepada Allah. Maka ini yang dinamakan puncak kehinaan dan kerugian. Ini yang banyak sebenarnya. Ini yang banyak. Bukan kebodohan lagi. Kalau yang lalu kita bicara kebodohan. Kalau yang lalu kita bicara apa? Kebodohan. Ini bukan bodoh lagi dah. Ini kehinaan dah. Istilahnya, ya semua ketentuan Allah. Istilahnya kalau ini terjadi sama kita, kita tengok orang seperti ini, yang tadi saya contohkan, ya, dia perlu duit, tak ada kerja nganggur, dikasih pekerjaan, difasilitasi lagi pekerjaannya, tak ada lagi mau kerja. Dah tak ada harapan dah. Tak ada harapan lagi dah. Mungkin bisa berubah ya, dari 1 juta satu yang bisa berubah. Yang hancur banyak. Yang betul lah yang dia berubah, lama-lama berubah paling satu dari 1 juta kali. Yang terposok banyak. Seperti ini. Allah sudah kasih kita waktu luang. Rezeki cukup. Tak ada tak mau belajar. Tak ada tak mau ke masjid. Tak ada tak mau tahajud. Tak ada tak mau zikir.
Udah. Kalau udah macam gini, dah tak ada faedah. Tinggal nunggu nasib dia je. Nasib dia baik, baiklah. Karena akal kita udah nolak dah. Orang seperti ini akal kita udah nolak. Akal kita nolak, kita anggap udah tak ada harapan dah. Tinggal nasib dia je. Oh, nasib dia bagus-baguslah. Ini banyak yang seperti ini. Kelas saya al-akhwan. Ini banyak. Makin nyaman hidupnya semakin jauh dari Allah. Makin Allah kasih waktu luang, Allah murahkan rezekinya, semakin dia jauh sama Allah. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari golongan ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika, dan begitu juga, idza qallat awaiquka, demikian pula apabila sedikit halangan, engkau hanya ada sedikit halangan. Misalnya kita sakit, sakitnya sikit je, bukan sakit-sakit berat. Dia sakit, tapi sakit-sakit tak, sakit biasa je. Tetapi la tarhal, summa la tarhalu ilallah wa tatawajjahu ilallah. Tapi tidak juga engkau beribadah kepada Allah, maka ini merupakan satu kehinaan dan satu kerugian. Nah, orang yang ada waktu kosong, Allah cukupi. Ataupun dia ada sibuk, sikit tak sibuk. Atau sakit, sikit tak sakit. Nah, orang yang seperti ini berat kata orang. Ya. Kalau bahasa agamanya khizlan, hina. Nah, hina maksudnya alamat nanti di akhirat dia akan masuk ke neraka. Maka dikatakan hina. Nah, orang yang seperti ini rajin yang hayal. Menghayal jauh benar dia tinggi. Tak ada sembahyang, dia merasa nanti mati husnul khatimah. Rajin menghayal. Orang yang seperti ini, Allah kasih luang waktu, Allah merahkan rezeki, tapi tidak sembahyang, dia tetap hayalannya tinggi untuk agama. Dia menganggap dia lebih baik daripada orang yang datang ke masjid. Karena syaitan sudah menguasai diri dia. Lianna rihlata ilallah, karena pergi menuju Allah, wa tawajjahu ilallah, dan menghadap kepada Allah, bil ibadah, dengan beribadah itu matlubun minka, itu dituntut Allah untuk engkau. Ya? Artinya Allah menuntut kita untuk beribadah. Kenapa? Lianna khuliqta lil ibadah, karena engkau diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin atau manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma khuliqta lit tijarah wa ma khuliqta lil hirasa wa ma khuliqta lir riasah. Engkau tidak diciptakan oleh Allah untuk berdagang. Bukan kita ciptakan untuk berdagang, tidak. Dan kita bukan diciptakan untuk berkebun, bertani, tidak. Atau kita diciptakan Allah untuk mencari pangkat, tidak. Bukan itu tujuan terciptanya kita. Tujuan terciptanya kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memahami ini, orang yang memahami tujuan terciptanya dia untuk beribadah, lalu dia pergi beribadah pada Allah karena dia tahu bahwa dia diciptakan untuk ibadah, dan dia memahami dan mengerti, lalu dia pergi beribadah kepada Allah, ini yang dinamakan orang yang mendapat petunjuk yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dia berada di jalan yang lurus.
Orang yang tidak mengerti untuk apa Allah ciptakan dia, lalu dia disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Ini yang dinamakan orang yang tersesat, dalin. Dia tak tahu hidupnya hanya dunia, dagang. Ini orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Ya, ayuhal ikhwan. Artinya manusia disuruh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Manusia ini disuruh Allah untuk menuntut ilmu bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Nah, itu tujuan terciptanya manusia. Manusia yang pintar, cerdik untuk perkara-perkara duniawi. Dia pintar berdagang. Dia pintar bertani, pintar berkebun, pintar berpolitik. Tapi tidak pintar dalam agama. Dia tidak memahami kejadian dirinya, dia tidak memahami untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Maka orang ini tidak berada di jalan yang lurus. Ini namakan dalin yang sering kita baca. Nah, dia paham semua, pintar dalam segala hal. Nah. Jadi banyak orang yang pintar berdagang. Pintar untuk berdagang, luar biasa pintar. Kalau cerita berdagang, mudah, paling ahlinya dia. Dia pintar untuk kebun, bertani, oh dah luar biasa. Oh, dia jelaskan luar biasa. Atau politik, dia jelaskan luar biasa. Tapi kalau urusan solat dia tak ngerti. Ya. Berapa rukun wuduk dia tak ngerti, berapa rukun solat tak ngerti. Ini orang tersesat namanya, dalin. Nah. Baca Fatihah pun tak bisa. Ataupun dia bisa baca Fatihah, tak ada agak tahu arti Fatihah. Fatihah pun tak tahu artinya. Sampai umur 50 tahun arti Fatihah pun tak tahu. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak tahu. Kalau bahasa lain dia bisa. Bahasa Inggeris 3 bahasa, 4 bahasa dia faham. Fatihah tak tahu. Jelas. Ini orang yang tersesat jadi jalan yang lurus. Agama tidak melarang kita untuk pintar berdagang, tidak dilarang. Agama tidak melarang kita untuk pintar berkebun, bertani. Agama tidak melarang kita untuk hal-hal duniawi, tidak melarang. Tetapi urusan itu urusan bawah. Yang atas urusan ibadah. Yang artinya yang utama kau pintar dulu masalah agama. Kau paham dulu masalah ibadah. Silahkan untuk pintar berdagang, untuk pintar ni silahkan. Bukan dilarang tak. Tapi umumnya mereka pintar dalam segala hal duniawi. Tapi ibadah tak tahu. Padahal tujuan terciptanya dia untuk apa? Untuk ibadah. Jelas ayuhal ikhwan. Ini yang dinamakan jalan yang lurus atau tersesat. Orang yang tahu jalan yang lurus, dia tahu tujuan dia tercipta, lalu dia pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di jalan yang lurus. Ini yang kita minta dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ada golongan kedua, dia tak tahu terciptanya dia. Dia sibuk dengan hal-hal duniawi. Untuk perkara duniawi dia luar biasa pintarnya. Apapun perkara duniawi dia pakar. Tapi untuk ibadah dia tak tahu. Berapa rukun solat tak tahu. Berapa rukunnya wudu dia tak tahu. Fatihah tak tahu. Makna Fatihah pun tak tahu. Ini dinamakan orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Agama tak melarang. Silakan. Tapi pentingkan ibadah. Karena itu tujuan terciptanya kita. Silakan. Ente mau pakar apapun, ahli apapun, silakan. Tapi
ibadah harus di atas daripada segala-galanya. Jelas, ayyuhal ikhwan. Ya. Kita kembali lagi, apabila kita ada waktu lapang diberikan Allah, uang lancar, usaha ada yang ngurus, waktunya banyak. Bila itu tidak digunakan, ya, maka kita dalam kondisi khidlan. Alaika an tarmiya, maka hendaklah engkau itu bil awaik wasyarail, hendaknya engkau itu melemparkan halangan, melemparkan kesibukan, khalfa zahrik, yaitu di belakang engkau. Jangan kau letakkan di depan, lempar di belakang, katanya dia. Waktu kebilu ilallah, urusan dunia letakkan belakang, dan arahkan ibadah itu di depan. Ya. Jangan kita jadikan duniawinya di depan, ibadah di belakang. Gimana duniawi di depan? Urusan dunia udah tak bisa ditunda lagi. Urusan akhirat boleh, nanti tunggu waktu kosong. Ayo belajar, nantilah kalau ada waktu kosong. Ayo zikir, tengok lo anak lagi sibuk ni. Dia meletakkan di dunia di depan. Yang seharusnya apapun jadi penghalang kesibukanmu, letakkan di belakang dan letakkan ibadah itu di depan. Ketika engkau letakkan ibadah itu depan, berarti engkau menempatkan inilah yang utama. Dan inilah tujuan terciptanya kita. Ini orang yang mengerti tujuan terciptanya dia. Kalau dia tidak memahami, maka dia akan meletakkan dunia ke depan dan ibadah di belakang. Dan dia akan mengutamakan duniawinya daripada ibadahnya. Ya. Kalau pun nyari duit, solat pun dia bisa tinggalkan. Kalau untuk urusan dunia, dia bisa tinggalkan ibadahnya. Untuk urusan dunia, halal haram pun tak masalah. Karena dunia, agama itu disimpan di belakangnya. Seharusnya terbalik, letakkan di belakang semua urusan dunia. Ketika engkau sibuk, ada panggilan ibadah, nanti dulu ibadah lo yang utama, tinggalkan. Jangan jadikan dunia menjadi penghalang kita untuk beribadah. Ini yang dinamakan dalin. Engkau tersesat dari jalan yang lurus. Engkau berada di jalan yang lurus ketika engkau letakkan ibadah itu di depan. Kita pergi kerja, ketika datang ibadah, tinggalkan kerja, pergi ibadah. Ada orang datang, oh ini tidak bisa, ini waktu anak-anak belajar. Nanti ya urusan itu. Ada urusan nanti loh, waktu anak zikir. Waktu anak salawat. Ini orang yang menempatkan ibadah di depan. Ini orang yang lurus, berada di jalan yang lurus. Dia tidak akan mengorbankan agamanya untuk dunianya. Orang yang tersesat, dia akan mengorbankan agamanya untuk dunianya. Dia akan mengorbankan ibadah untuk dunianya. Dia akan mengorbankan solat untuk dunianya. Ini orang yang tersesat di jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdal, yaitu tersesat. Ya, dia tak tahu apa tujuan diciptanya. Maka ulama dahulu sampai tulis di tangannya, khuliqtu lil ibadah, biar dia tak lupa. Aku diciptakan untuk ibadah. Ditulis di tangan, khuliqtu lil ibadah. Aku diciptakan untuk ibadah. Ya, sampai seperti itu mereka mujahadah, takut lupa. Orang kalau lupa dengan kenapa dia diciptakan oleh Allah, lupa dia dengan hal itu, dia akan mengutamakan dunia. Dia tidak akan mengutamakan ibadah. Tapi kalau dia ingat dan dia paham dan dia menyadari bahawa Allah menciptakan dia untuk ibadah, maka apapun yang mengganggu ibadahnya, dia akan singkirkan. Kalau ada
Kalau ada apa? Pilihan antara agama dan dunia, antara ibadah dan dunia, dia akan lebih memilih ibadah daripada dunia. Setiap orang pun nanti pasti ada pilihan dalam hidup dia. Ada waktu dia harus milih. Tapi kalau orang yang lupa dengan tujuan terciptanya dia, kalau datang pilihan dunia atau ibadah, duit atau ibadah, dia akan lebih memilih duit. Jelas. Tak usahlah ada pilihan. Tak ada pilihan pun dia masih milih duit. Jullun nas ma mana'ahum anil iqbal ila Allah illa kathrati ashghalihim. Kebanyakan manusia tidaklah mencegah dia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kesibukan. Umumnya manusia itu yang mencegah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kesibukan-kesibukan mereka. Jadi banyaknya kesibukan jadi tidak sempat. Fastaghalat jawarihuhum bi khidmatid dunya wa ahliha fi laili wan nahar. Sibuk, anggota tubuhnya sibuk untuk mengurus dunia dan ahli dunia. Tenaganya, fikirannya, anggota tubuhnya dia curahkan semua untuk mengurus dunia dan ahli dunia. Hatta qaradal umur fil bitala wat taksir, sampai habis umurnya digunakan untuk ini. Sampai habis umurnya, akhirnya dia mati dalam keadaan kekosongan dan kekurangan. Fahaza huwal khizlanul kabir wal khusranul mubin. Inilah kerugian dan kehinaan yang besar. Ini istilahnya kebanyakan orang itu yang mencegah dia untuk beribadah kepada Allah itu umumnya karena banyaknya kesibukan-kesibukan. Karena banyak kesibukan, dia curahkan semua tenaganya, fikirannya untuk melayani dunia dan ahli dunia. Sampai habis umurnya. Keluar dari dunia ni kosong, tak ada amal. Kosong, tak ada amal sama sekali. Ini umumnya manusia. Jadi, waktu lapang itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang celaka. Apa sebabnya? Karena sibuk sama dunia. Dia habiskan waktu untuk dunia, tenaga untuk dunia sampai akhir umurnya. Tidak sadar, mati buat sadar. Kalau ente dapat waktu luang, ini kenikmatan yang besar. Allah kasih waktu luang. Udah kasih waktu luang, rezeki pun dimudahkan lagi. Rezeki dimudahkan lagi. Tak ada agak pergi beribadah. La haula wala quwata illa billah. Dan tak ada faedah ada ni. Ini kalau orang ni boleh takbirkan solatkan dia. Umumnya manusia celaka karena sibuk. Umumnya yang menghalangi ibadah dia karena apa? Karena kesibukan duniawinya. Ini Allah berikan udah waktu luang. Rezeki bagus. Makan, minum cukup, berlebih lagi rezekinya. Tak ada agak melangkah ke masjid. Tak ada agak melangkah menuntut ilmu. Tak ada agak ikut salawat. Tidak agak ikut zikir. Apa lagi faedahnya? Udah ini di luar akal kata orang. Umumnya manusia memang karena kesibukan. Kesibukanlah membuat dia celaka istilahnya. Ini sibuk tak ada. Dia celaka diri dia sendiri. Ini orang celaka tak ada sebab.
Ini istilahnya kalau orang berjalan, dia berjalan, kena langgar kerana dia berjalan. Ini tak ada. Duduk di situ kena langgar. Dia yang hancurkan dia sendiri. Dia pergi tengah jalan, dia langgarkan diri dia sendiri. Maka ini namakan kehinaan. Dia yang buat dia nerjunkan diri dia ke jurang. Ada orang tu didorong dia ke jurang tu. Kena dorong, dia jatuh, mati, dicelakakan. Kalau ini tak ada, dia pergi ke jurang, dia terjun sendiri. Allah sudah kasih waktu luang. Tak ada kesibukan. Rezeki ada. Cukup. Tak ada agak pergi. Kalau umumnya orang, dia tak ibadah kenapa? Memang kerana kesibukannya. Dunia sudah menguasai dirinya. Dia habiskan tenaga, fikirannya, waktunya untuk cari dunia. Sehingga dia mati, sampai mati dia kosong, tak ada. Kalau ini tak ada. Duduk di rumah, mati, celaka. Ya? Ini maka dikatakan hina. Jelas. Ini parah. Atau orang pernah ini parah-parah sekali dah. Di luar dari umumnya. Umumnya orang kan sibuk sama dunia, dah lupa semua. Ini tak ada, duduk di rumah, kotak-kotak di rumah, makan ada, minum ada, masjid tak ada, majlis tak ada, zikir tak ada, selawat tak ada, mati. Dah wassalam. Ini di luar akal namun. Udah tak masuk akal. Macam tadi tak masuk akal, udahlah kau ni butuh kerja, waktu ada, dikasihkan lagi ruang, ya kan? Dikasih, udah nanti mau kerja, toko ini ada mau ngasih kerja, kaji sekian, tak ada agak mau kerja. Ini orang tak masuk akal lah. Ya. Maka dikatakan khizlan, iaitu hina, dah masuk waktu. Ya. Terima kasih, nanti insyaAllah lanjut lagi. Ya. Jadi hikmah ini supaya kita mengutamakan Allah, kita mengutamakan akhirat, kita mengutamakan ibadah, karena itulah tujuan terciptanya kita. Itu harus kita ingat, bahwa saya diciptakan untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan saya adalah untuk ibadah. Ini yang harus kita ingat terus, sampai akhirnya akan berbuah, kita akan mengutamakan ibadah daripada dunia. Bukan artinya kita tidak boleh cari dunia, cari dunia. Tapi ketika ada panggilan ibadah, kita utamakan ibadah. Ibadah kita letakkan di depan, karena itu tujuan terciptanya kita. Adapun yang lainnya itu di belakang. Ini yang utama. Kalau kita bisa menjadikan posisi seperti ini, maka ini yang dinamakan kita berada di jalan yang lurus. Kalau kita balik, ini yang dinamakan berada tersesat daripada jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana